Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrahim, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Angkatan 4 2021 Universitas Negeri Padang. Hari ini 6 Desember 2021 melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMP Negeri 3 Wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Masuk semua ya? Silakan cek rapian. Rapi, kenapa kakinya apa? Hari-hari kok siang. Tangan tato, hilang belum tatumu? Tato hilang belum? Baru tato hilang, sekarang jempol cangkem kan lagi. Cangkem apa? Aspal. Aspal. Apa hari-hari dibuat untuk apa? Rapi. Maksiat lah. Masa depanmu masih panjang ya. Jangan gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ingat ya, azab nanti munafik. Kita sama-sama berdiri yuk, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia. Sebelum materi ini, itu adalah materi tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara. Oke. Terus, bilang dong, enggak ini dong, enggak properti dong, nanti enggak saya ambil lagi yuk. Apa itu bela negara? Membela tanah air. Oke, enggak masalah. Apa lagi? Apa bela negara? Membela bangsa selain itu, jawabnya sama lagi. Membela Nusantara, bangsa dan lain sebagainya. Oke. Apa lagi yuk? Apa ancaman? Satu lagi yuk. Ancaman. Santai aja jawab. Apa ancaman? Beli coklat belum beli. Dibuka. Oke ya. Jadi hari ini kita akan bahas ancaman. Ancaman itu adalah sesuatu yang membahayakan. Sesuatu itu adalah membahayakan. Kenapa kok ada kaitannya antara materi sebelumnya tentang cinta tanah air dengan ancaman? Karena ketika kita sudah mencintai tanah air, apabila ada ancaman akan mudah ditangkal, akan mudah diatasi. Gitu. Jadi ada kaitan materi dengan sebelumnya dengan materi hari ini tentang ancaman. Ya, KD dan IPK. KD adalah kompetensi dasar, kemudian IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian KD, sikapnya, sikap sosialnya mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela negara. Selanjutnya, KD pengetahuannya adalah mengkreasikan konsep cinta tanah air dalam konteks NKRI. Apa itu NKRI? Kalau saya bilang NKRI, kalian bilang harga mati gitu. NKRI, harga mati.
yang mencerminkan konsep cinta tanah air. Itu adalah kompetensi dasar. Kemudian indikatornya adalah menunjukkan perilaku cinta tanah air. Ya kan? Dalam menghadapi ancaman kalian bisa menunjukkan bahwa saya cinta Indonesia, sehingga bisa mengatasi ancaman-ancaman terhadap Indonesia. Kemudian menunjukkan sikap disiplin, gotong royong, ini sikap sosialnya. Pengetahuannya adalah menganalisis ancaman terhadap negara, kemudian menemukan penyelesaian kasus ancaman. Selanjutnya kalian bisa menyimpulkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap negara Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar ini, setelah kalian keluar kelas, setelah ada yang dapat coklatos, ada yang nggak dapat, tapi yang diharapkan kalian dapat ini. Pertama, kalian bisa menunjukkan perilaku cinta tanah air. Kemudian manfaatnya, kalau kita tahu ancaman, masih ada lagi. Kalau kita mengetahui ancaman, kira-kira manfaatnya apa? Supaya kita lebih waspada. Setelah kita tahu ancaman nih ya, kita tahu ancaman, harapannya setelah kita mengetahui kita bisa menangkal. Dan ketika ada ancaman itu datang, kita bisa menyelesaikan ancaman itu. Kita akan melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum adanya pembelajaran. 5, 4, 3, 2, 1. Perhatikan nomor 1 jawabannya. Separatis merupakan gerakan dari dalam yang dapat mengancam kedaulatan negara. Memicu gerakan tersebut adalah A. Jawabannya adalah D. A. Sebentar. Kesenjangan dengan C. Ya. Kesenjangan itu apa tuh, Pak? Kesenjangan itu adanya perbedaan. Jadi daerah bisa di Jakarta makmur, di Papua nggak makmur, Timur Leste nggak makmur, Timur Leste akhirnya membuat gerakan pecah dari Indonesia. Itu kesenjangan, perbedaan. Yang benar 5? Benar 4? Vicky benar 4? Kita berikan tepuk tangan untuk Vicky. Mantap, Vicky. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan berkelompok. Jadi dalam kelompok tersebut kalian akan berdiskusi masalah-masalah seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan seperti pertemuan sebelumnya juga. Kemudian dalam presentasi dasar, dalam kalian diskusi, kemudian dalam kalian presentasi akan ada penilaian termasuk bertanya. Apa tadi ancaman? Apa itu ancaman tadi? Sesuatu yang berbahaya. Usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan politik atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan. Jadi kalau sesuatu itu membahayakan objek-objek tertentu, maka itu disebut dengan ancaman. Kemudian ancaman terhadap NKRI merupakan setiap pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam maupun luar negeri yang dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, membahayakan segenap apa yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian dimensi ancaman terhadap negara Indonesia itu ada dimensinya. Pertama adalah ideologi. Ideologi kita apa? Pancasila. Jangan malu-malu. Keras saja. Pancasila gitu. Ideologi kita Pancasila. Akan tetapi pernah ada yang mau mengganti ideologi kita dengan ideologi komunis, ada yang mau mencoba mengganti dengan ideologi negara agama. Tapi itu tidak bisa dan itu juga merupakan ancaman. Kita harus tahu, kita harus waspada dan kita harus menghentikan ancaman itu. Kemudian ancaman di bidang politik. Misal ada negara luar untuk campur terhadap urusan Indonesia, itu juga ancaman di bidang politik. Selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Apa ancaman di bidang ekonomi? Membeli barang dari luar negeri, sehingga barang dalam negeri itu kalau bersaing nggak laku. Akhirnya pabrik barang dalam negeri itu tutup. Itu merupakan suatu ancaman ekonomi. Ancaman sosial budaya? Ya, memakai pakaian-pakaian luar, memakai kebarat-baratan dan sebagainya. Itu juga ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman pertahanan dan keamanan?
Kalian pernah mendengar nggak kapal asing masuk ke Indonesia kemudian mencuri ikan? Pernah. Itu ancaman juga, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kapal Vietnam masuk ke Indonesia, itu juga salah satunya ya. Itu ada dimensinya, pertama adalah ideologi, yaitu upaya mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Jelas dasar negara kita Pancasila, tidak boleh diganti dengan ideologi lain, tidak boleh diganti dengan dasar yang lain. Kemudian adu domba, misal gini, adu domba itu ada orang dari misal negara luar nih mengatakan bahwa Indonesia, Amerika itu ternyata membuat bom untuk kalian loh. Masa kita nggak terima nih, masa kita mau dibom Amerika, kemudian Indonesia tak terima, kemudian Indonesia menyerang Amerika. Padahal sebenarnya faktanya kan enggak. Tapi karena adanya adu domba ini tersebut, makanya ya terjadilah hal seperti itu. Dulu kita pernah diadu domba bangsa kita dengan bangsa kita, termasuk di Sultan Ageng Tirtayasa itu diadu domba oleh Belanda. Dia dengan anaknya, dia dengan kerabatnya, perang saudara di sana. Yang mengadu adalah Belanda. Belanda ada di salah satu pihak. Itu. Misal ada yang nggak senang dengan hubungan pertemanan antara ini antara ini dengan kita misal ya kan. Kemudian Sultan ini kan nggak punya teman, kemudian bergabung dengan ini kan, karena nggak bisa gabung, kemudian dia melakukan adu domba. Adu dombanya apa? Di ngerti nggak? Dewi si kita mau terus oh iya langsung tiba-tiba dia kelabrak si Bika gini dia coba nunggu ya tobat tanya istighfar. Nah itulah adu domba, itu juga ancaman. Jadi Sultan itu nggak beda, dosa. Radikalisme adalah berlebihan terhadap sesuatu, berlebihan terhadap pahamnya. Itu tidak boleh. Kemudian dan sebagainya. Ancaman di bidang politik ini bendera mana ini? Ini adalah ini masih dalam negara Indonesia. Ini jadi dia ini menginginkan negara, mendirikan negara. Jadi di Papua ini menginginkan Papua itu menginginkan kemerdekaan melalui organisasi mereka namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ini juga merupakan ancaman bidang politik karena ini namanya separatisme. Jadi keinginan untuk melepaskan diri dari suatu negara. Ada terorisme, kemudian ada campur tangan asing. Tadi saya katakan, kemudian makar atau kudeta adalah menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah. Boleh nggak kita menggulingkan pemerintah yang sah? Boleh, asalkan caranya sah. Ada data, ada fakta yang bisa menjadikan bukti bahwa pemerintahan itu harus diganti. Kemudian separatisme ya tadi ingin memisahkan diri dari suatu negara. Korupsi, nepotisme. Korupsi itu menggelapkan uang negara. Kolusi itu dia suap. Nepotisme adalah dia berbagi jabatan dengan orang-orang terdekat, sedulur-sedulur gitu. Saya menjabat sebagai bupati, saya menjabat sebagai misal presiden lah, ya kan? Presiden Republik Indonesia, Bung Rohim gitu kan. Oke, siapa yang mau jabatan ini, terutama saudara-saudara saya dimasukkan semua, itu nggak bagus. Tanpa adanya kompetensi. Tapi kalau saudaranya punya kompetensi bagus ya boleh. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan apa-apa, memimpin tidak bisa, manajemen tidak bisa, dia diangkat, itu nggak bagus, salah kaprah. Selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Kalian pernah nggak makan di tempat-tempat ini? Nggak pernah. Bagus. Kalian mencintai produk-produk Indonesia. Seperti iklan Mas Kion, cintailah produk-produk Indonesia. Jadi jauhnya adanya di daerah di Metro sudah ada. Mainlah Metro. Tahu kan Metro? Metro itu loh yang sana tuh. Yang juara ini apa? Burger Pak. Oh, Indomaret itu produk Indonesia. Jadi belanja di Indomaret nggak apa-apa. Kemudian pasar Indonesia akan dibanjiri oleh barang dari luar negeri. Ya sama kita hari ini harus tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kita berkaitan dengan produk luar negeri. HP-mu nggak kalah? HP-mu nggak kalah? Xiaomi itu produk Cina. HP-mu? Xiaomi Cina. Iya. Ya, kita hari ini sudah mengalami hal seperti ini.
Tapi caranya dengan apa? Kita filter, kita saring. Jadi tidak semua, tidak serta merta semuanya itu barang elektronik kita pakai enggak. Kita sepenuhnya aja. Butuh kita pakai. Ada barang baru nih. Oppo A92 apa 95 yang baru? A95, HP-nya masih bagus. Alhamdulillah, biar tren. Itu produk Indonesia ya. Yang produk Indonesia itu Oppo, bukan Oppo. Kalau produk Indonesia Oppo, produk Oppo. Itu produk Indonesia. Kalau produk Cina, Oppo. Tapi kalau dia masuk ke Korea namanya Oppa. Salah nih. Bea asing. Pihak asing semakin mudah menanamkan modal di Indonesia. Persaingan bebas mendorong terjadinya monopoli. Apa itu mono? Kalian tahu dikotil monokotil? Pelajaran IPA. Ada apa? Mono itu artinya apa? Monosok dan soknya berapa? Motor monosok. Motor ya. Motor kan kalau monosok itu soknya berapa? 1 namanya mono. Jadi nanti kalau misalkan kita tidak bisa memfilter, maka ini yang terjadi ancaman. Angka pengangguran meningkat akibat sektor ekonomi yang lesu. Nah ini yang dikhawatirkan terjadi. Kalau misalkan sudah banyak sektor yang dikuasai oleh asing, nanti sektor dalam negeri akan lesu. Ancaman di bidang sosial budaya. Pernah diukur rambut seperti ini? Pasti pernah diukur. Ya, dia rambutnya lurus agak susah dibuat gini. Oh, paling sih ini biasa dulu kecilnya rambutnya diberikan. Apa mungkin ini kecil mau bisa? Konflik sara, apa sara? Suku, agama, ras, golongan. Jadi sosial budaya ini adalah konflik sara salah satunya. Maksudnya budaya asing nih, budaya seperti ini, ya kan? Ini adalah budaya asing, jangan lanjut. Kemudian peredaran narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba dari bapak. Narkoba itu negara akan rusak apabila orang-orang buta agama. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Narkoba adalah obat-obat terlarang. Oke, kita lanjutkan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini bentuknya ada banyak. Ada agresi. Agresi adalah penyerangan terhadap negara Indonesia. Pelanggaran wilayah. Kemudian ada spionase. Apa spionase tadi? Memata-matai. Ya kan spion. Kalau kalian lihat spion nih, dia bahasa mudahnya adalah seperti ini. Kalian di motor ada spion. Ketika kalian lihat ke belakang, apa perlu ada misal ada motor? Bum 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 bum. Tapi naik motor. Cukup gini aja kan? Gak perlu. Bum bum bum. Kan gak perlu dong. Artinya apa? Di dalam memata-matai negara luar masuk atau mengetahui informasi negara tersebut dengan cara yang tidak diketahui. Cukup diri. Indonesia lagi ini. Wah, Rafli berondong gas motor. Bentar lagi ada tahu seperti ini. Jangan dong. Kalau sih main Rafli. Sabotase ini adalah sabotase adalah pengrusakan terhadap objek-objek vital suatu negara. Kemudian aksi teror bersenjata, ya seperti bom, termasuk kelompok-kelompok yang menggunakan bom, ya kan? Itu juga termasuk ancaman di bidang pertahanan. Kalau kalian ulang, coba. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam tidak usah tepuk. Jadi pagi, siang, malam, siap. Selamat pagi, 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 pagi 1, siang 2, pagi, siang, siang, pagi, pagi, malam. Masih ada yang selamat pagi, pagi, siang, siang, malam. Oke, tepuk tangan kalian semuanya. Membagi kelompoknya kita hitung 1 sampai 4 ya, 2, 1 bergabung dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana seperti biasa, 3 di sini, 4 di sana. Oke, siap. Silakan dengan kelompoknya. Ya, perhatikan video ini. Nanti silakan dibuat pertanyaannya. Jadi TNI seperti ini, kalian yang bercita-cita jadi TNI, baguslah. Oh, kalian mempertahankan negara kita, mempertahankan kelompok ini. Dalam kelompok tersebut, sesuai dengan bahan LKPD yang saya berikan, di situ ada berita yang bisa kalian analisis. Kalian analisis beritanya seperti apa,
Kemudian setelah dianalisis beritanya, perhatikan, setelah beritanya dianalisis, kemudian kalian cari kenapa kok hal itu terjadi. Setelah hal itu terjadi, kalian ketahui kenapa itu terjadi, kemudian kalian cari solusinya. Berikan saran kepada pemerintah seharusnya seperti apa. Dan supaya kalian tidak terjerumus dalam kasus itu, apa yang bisa kalian lakukan? Silakan kalian berdiskusi dengan pemerintah. Waktunya sudah habis, silakan dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sampaikan presentasinya, kemudian setelah mempresentasikan, moderator nanti menyampaikan kelompok mana yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kasusnya adalah selain permasalahan yang terjadi pada berita tersebut. Bupati Gubeng Ibrahim Medan ditahan di Kejati NTT Desember 2021. Ibrahim Medan ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Pemindah tahanan Asal Pemkam Kupang berupa tanah dan bangunan kantor Kabupaten Kupang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Penyebabnya adalah satu keserakahan dan tidak pernah merasa cukup. Dua, sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan. Tiga, belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat. Empat, hukum yang tidak tegas terhadap koruptor. Solusi kepada pemerintah adalah: 1. Tindakan tegas perilaku korupsi, jangan sampai hukum saja membawa keburukan. 2. Memanfaatkan teknologi dalam upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi untuk generasi muda. Yang saya lakukan adalah membiasakan perilaku jujur dan disiplin sejak dini. 2. Belajar memakai artikel bersyukur yang sesungguhnya. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Mengapa korupsi masih banyak terjadi di Indonesia? Alasan masih adanya korupsi di Indonesia adalah karena adanya keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Bahkan korupsi juga dapat terjadi karena sistem yang tidak berjalan maksimal. Korupsi terjadi karena penegakan hukum belum maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi tentang permasalahannya adalah dalam upaya pencegahan tersebut, otoritas berisi razon atau pisau cukur merek Silet ditemukan petugas bea cukai pada Rabu 7/2020 sebanyak 185 karton. Sebanyak 185 karton tersebut berisi 390.000 tangkai pisau cukur dan 280 kepala pisau cukur yang diimpor oleh PT LBA dari Cina.
Solusi untuk pemerintah adalah: 1. Menegakkan hukum terkait dengan penyelundupan fisik. 2. Menegakkan hukum di pelabuhan dalam resmi dengan memperkuat teknologi dan informasi. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kenapa kita harus menggunakan produk dalam negeri? Karena mencintai produk dalam negeri sama saja seperti mencintai Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami atas kasus narkoba. Kasusnya adalah Kepala Satuan Reserse Narkoba Satreskoba Polres Lampung Timur IPTU Iwan Richard diwakili Bribka Indra Solihin menjelaskan ketika Kecamatan Masjid Merah peredaran narkoba ialah Kecamatan Labuan Manggai, Jambu dan Sukadana. Meski begitu, polisi menyebutkan bahwa peredaran gelap narkoba di Lampung Timur rata di seluruh kecamatan. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan para remaja disebabkan pada masa ini emosi masih labil dan rasa ingin tahu yang ternilai tinggi. Faktor lingkungan yang banyak menggunakan narkoba juga pasaran yang sangat tinggi membuat narkoba lebih banyak menyerang masuk ke Indonesia. Melakukan operasi bersama melibatkan penyelundupan narkoba, pemberdayaan generasi muda dalam tim kreatif, pengawasan pemasyarakatan, penguatan lembaga rehabilitasi, menguatkan peraturan perundang-undangan. Yang saya lakukan adalah: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Memilih lingkungan positif dalam bergaul agar terhindar dari narkoba. Selalu melakukan kegiatan yang positif seperti mengaji dan olahraga. Perasaan kami setelah mengetahui berita tersebut ialah sedih, prihatin, marah, Santai Pak. diajar itu. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya? Apa pendapat kelompok kalian tentang merokok? Adakah kaitan rokok dengan narkoba? Ya, karena rokok mengandung nikotin yang tinggi. Merokok itu membunuhmu. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal dari 781 yang ditangkap sejak 2014 hingga akhir 2016. Kapal-kapal asing belum jerah mencuri ikan di Indonesia. Mereka tidak dilengkapi dokumen yang sah dan menggunakan ukat ganda. Cina mulai puas keluarganya adalah negara yang paling sering memberi pengawalan pada kapal-kapal panjang ikan. Mereka yang masuk perairan Indonesia sehingga banyak kapal yang terdeteksi melakukan pencurian ikan lolos dari kejaran aparat. Penyebabnya melimpahnya stok ikan di perairan Indonesia, masih belum sempurnanya patroli dan penjagaan perbatasan. Solusi untuk pemerintah: 1. Menambah armada pengawas laut. 2. Membentuk badan peradilan kedaulatan yang berhubungan dengan illegal fishing. 3. Memperberat hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan illegal fishing.
Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa tidak langsung ditembak saja kepada pencuri ikan di perairan Indonesia? Dari teman-teman ada yang mau jawab? Monggo. Karena punya rasa kemanusiaan. Karena ada hukum yang berlaku secara internasional. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Jadi kalian tadi sudah mempresentasikan beberapa hal, kalian tahu solusinya. Harapannya setelah kalian tahu solusinya, kalian tidak ikut dalam kasus tersebut. Jadi kalian bisa mencegah diri kalian supaya tidak terjerumus ke narkoba, tidak ikut mencuri ikan, tidak melaksanakan korupsi, ya kan? Dan kalian bisa mencintai produk-produk dalam negeri. Kita selanjutnya adalah post test. Artinya post test adalah kalian akan mengerjakan soal lagi untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Waktunya habis, silakan saya ambil, nanti kita koreksi, akan kita ketahui berapa yang tuntas dan berapa yang belum tuntas. Dari hasil tes kalian ada 12 orang yang sudah tuntas, 3 yang belum tuntas. Kita berikan tepuk tangan untuk 15 orang yang sudah tuntas. Kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita dapat dari hari ini? Usaha yang dilaksanakan secara konvensional melalui tindakan politik atau kebijakan yang diperkirakan dapat mendapatkan tantangan serta kepentingan negara. Oke, ancaman adalah sesuatu yang membahayakan untuk kita. Kemudian dimensi ancaman, ada yang tahu apa dimensi ancaman itu? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi ancaman itu dimensinya ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah, menurut kalian pembelajaran hari ini gimana? Senang, bahagia, oke, sedih, terus apa lagi? Banyak, sedih, banyak kasus korupsi. Pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas upaya untuk mencegah. Jadi upaya untuk mencegah supaya ancaman itu tidak terjadi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silahkan karena yang pelajari, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan untuk berjumpa kembali. Mohon maaf kalau hari ini ada kesalahan, ada kehilafan, ada kekurangan. Pokoknya tetap semangat menjalani hidup, menjalani aktivitas, jangan lemes, jangan loyo, jangan lupa sarapan, dan satu pesan saya, jangan lupa bahagia. Silakan dipimpin sebentar. Saya siap, doa mulai. Amin.